Hai teman-teman online, salam kenal, namaku Vali. Aku bahas tentang investasi untuk pemula di channel YouTubeku. Hari ini aku mau tunjukin portofolio hasil investasi di Bibit selama 2 tahun. Sebelumnya, karena minggu lalu adalah Hari Raya Idul Fitri, aku mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Buat yang THR-nya masih nyisa dan bingung mau buat apa atau bingung mau beli reksadana apa, siapa tahu bisa jadi referensi untuk pilihan investasi kamu. Kalau yang THR-nya udah habis nih, nggak usah khawatir karena aku mau bagi-bagi THR khusus buat teman-teman online yang udah setia ngikutin dan nonton video aku. Ada hadiah reksadana Bibit senilai total 2 juta rupiah buat yang nonton video ini sampai habis. Tonton sampai habis buat dapetin keseluruhan informasinya ya. Oh iya, buat kamu yang baru pertama kali kenal Bibit, Bibit adalah aplikasi investasi reksadana. Aplikasi ini cocok buat siapapun, apalagi untuk pemula yang baru pertama kali investasi. Di Bibit ada fitur robo-advisor yang ngebantu kita untuk pilihin reksadana terbaik yang sesuai sama profil resiko kita. Buat yang masih belum paham tentang reksadana, aku ada bikin playlist sendiri nih. Tapi kalau kamu nggak punya waktu untuk nonton semuanya, aku udah rangkum di satu video ini. Aku cantumin di description box ya. Di situ dijelasin tutorial lengkap dari awal sampai kamu bisa investasi reksadana di Bibit. Kalau masih ada pertanyaan, bisa langsung DM aja ke Instagramku, Vali Gunawan. Sekalian kita berteman. Setelah kamu download Bibit, kamu bisa dapetin cashback reksadana senilai 25.000 dengan masukin kode referral aku. Mulai nabung 10k. Kamu masukin kode referralnya pas daftar ya, ada di halaman yang sama pas kamu masukin nomor handphone. Jangan lupa untuk klik gunakan. Di video sebelumnya kan aku sempat nunjukin portofolio ibu aku selama 1 tahun investasi di Bibit. Kali ini aku mau buka-bukaan portofolio aku sendiri. Jadi aku pertama kali investasi di Bibit itu Februari 2020 pas aku SMA. Berarti sekarang udah jalan 2 tahunan. Aku bikin beberapa portofolio nih. Yang pertama ada dana darurat. Ini isinya adalah reksadana pasar uang. Kemudian ada dana pensiun. Habis ini aku bakal bahas tentang ini. Terus ada dana pendidikan. Jadi setiap bulan aku tuh nabung untuk bayar uang semester kuliah dan aku masukin di Bibit biar bisa berkembang. Karena sayang kan kalau cuma taruh di bank malah kepotong sama biaya admin. Kemudian di sini ada dana umroh untuk ibu aku. Nah, karena ibu aku juga investasi di Bibit, jadi kita pakai fitur Bibit bareng. Fitur ini tuh menarik banget. Jadi misal kita punya tujuan bareng keluarga, teman, atau pasangan, kita bisa nabung reksadana bareng di aplikasi Bibit. Gak usah khawatir reksadana kita bakal dibawa kabur teman atau pasangan, karena reksadananya tetap milik masing-masing. Yang bisa narik reksadananya cuma kita sendiri. Di sini juga transparan, kita bisa nge-tracking tabungan teman-teman kita udah berapa dan semua transaksi yang dilakuin sama anggota lain. Kalau kamu lihat di sini ibu aku tuh konsisten top up reksadana 10.000 setiap hari. Nah, ini sebenarnya ibu aku pakai fitur auto debit. Jadi setiap hari otomatis nabung, nggak perlu repot transfer manual. Auto debitnya bisa menggunakan GoPay dan Bank Jago. Oke, next, ini ada tabungan untuk dana nikah. Aku malu deh, ini walaupun aku belum tahu nikahnya kapan dan jodohnya siapa, tapi aku nabungnya dari sekarang. Karena kan kehidupan setelah nikah itu banyak banget kebutuhannya ya, dan aku bukan anak sultan. Kalau nggak disiapin jauh-jauh hari ya takutnya nanti bisa repot sendiri. Kemudian yang terakhir aku nabung untuk rumah. Nah, di sini kamu bisa juga bikin tujuan investasi baru ya. Misalkan mau beli gadget, mobil, dan lain-lain, bisa kamu sesuaiin aja di sini. Oke, ini kalau kamu lihat jumlah investasi dan keuntungannya kan nggak kelihatan. Ini karena aku aktifin fitur sembunyikan nominal ya. Nah, di bagian ini kamu juga bisa aktifin Bibit Syariah. Jadi buat kamu yang khawatir Bibit ini aman atau enggak, jawabannya aman karena udah diawasi oleh OJK. Terus kalau kamu khawatir investasi reksadana di Bibit ini halal nggak sih? Nah, kamu bisa aktifin fitur Bibit Syariah. Nanti produk yang muncul cuman reksadana yang udah syariah aja. Oh iya, maaf ya sebelumnya aku nggak bisa nunjukin nilai portofolio aku secara keseluruhan karena di Bibit ini hampir semua tujuan keuanganku aku taruh di sini dan aku nggak nyaman aja untuk nunjukin nilainya. Tapi untuk review ke teman-teman online, hasil investasi di Bibit selama 2 tahun, aku mau nunjukin portofolio dana pensiun aku. Ini tabungan yang aku nggak akan tarik atau cairin sebelum aku pensiun nanti.
Tapi sebelumnya kenapa nih masih kecil udah mikirin buat dana pensiun? Kalau aku sendiri sih simply karena uang yang dibutuhin pas aku udah nggak kerja itu pasti banyak banget kan. Jadi aku nyicil kumpulin dari sekarang, sedikit-sedikit aja, yang penting rutin. Kalau ada alokasi lebih, aku masukin ke portofolio dana pensiun. Ini nilai portofolionya ada 48.365.798. Keuntungannya udah plus 9,58% senilai Rp4.177.851. Ini target investasinya 5 miliar. Untuk sekarang masih off track karena tiap bulan belum bisa nabung rutin dengan nominal segini. Kalau mau diubah targetnya, kamu bisa klik edit dan ubah target uang yang kamu mau kumpulin atau target waktu terkumpulnya. Aku pakai rekomendasi Robo. Ini profil resiko aku agresif di angka 8. Bisa disesuaikan juga nih kalau kamu mau lebih konservatif. Misalkan mau investasi yang resikonya lebih rendah. Alokasi reksadana pasar uangku 8%, reksadana obligasi 28%, dan reksadana saham 63%. Untuk reksadana pasar uang, aku ada produk dari Manulife Dana Kas Syariah. Reksadana ini aku dapetin dari hasil cashback kalau teman-teman online pakai kode referral dari aku. Jadi kalian dapat cashback, aku juga dapat cashback. Terima kasih ya. Ini aku beli antara bulan Maret sampai April 2022. Kalau teman-teman lihat di sini, reksadana pasar uang juga ada resiko untuk turun ya. Nah, produk ini ternyata drawdown atau penurunan paling tinggi di 1 tahun terakhir adalah minus 0,11%. Kemudian ada produk Manulife Dana Kas 2 kelas A. Ini termasuk reksadana yang aku beli nggak sengaja. Aku beli ini tanggal 24 Agustus 2020. Aku inget banget kayaknya pas beli produk ini tuh aku salah pencet. Jadi aku nggak ada top up lagi untuk produk ini. Setelah 20 bulan, produknya naik plus 5,47%. Kemudian ada reksadana Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Kalau aku pribadi suka produk pasar uang dari Sukor Invest sih, karena expense ratio-nya kecil, terus lihat performa masa lalunya tuh oke. Walaupun yang produk syariah ini sebenarnya baru dari 2018 ya. Ini aku sampai sekarang masih top up sedikit-sedikit dari pertengahan tahun 2021. Sekarang udah naik 2,21%. Lanjut ke reksadana obligasi. Ada Manulife Obligasi Negara Indonesia 2 kelas A. Ini termasuk reksadana yang aku beli sedikit-sedikit dari tahun 2020 sampai Juli 2021. Jadi reksadana ini isinya obligasi negara. Aku udah nggak top up lagi sih akhir-akhir ini karena lebih tertarik sama reksadana yang isinya obligasi korporasi. Setelah lebih dari setahun, reksadananya naik 0,96%. Kemudian aku juga punya ABF Indonesia Bond Index Fund. Ini isinya sama obligasi negara. Aku beli ini di 31 Agustus 2021, berarti udah 8 bulan. Ini returnnya masih minus ya, di minus 1,1%. Nah, buat yang nanya nih, kok reksadana aku belum untung ya, malah turun, malah rugi? Itu wajar banget ya kalau ada penurunan atau koreksi. Apalagi kamu belinya reksadana obligasi atau reksadana saham yang di jangka waktu pendek itu fluktuatif atau naik turun. Tapi kalau kamu lihat di jangka menengah 3-5 tahun atau jangka panjang, trennya tuh cenderung naik kok. Makanya penting kalau tujuan investasinya jangka pendek atau mungkin kamu baru pertama kali investasi, coba mulai dari beli reksadana pasar uang dulu deh yang resikonya lebih kecil. Nah, kalau kamu udah terbiasa dan gak masalah lihat investasi kamu turun dalam jangka waktu pendek, bisa mulai lebih banyak beli di reksadana obligasi atau reksadana saham. Di sini aku ada produk Sukor Investable Fund juga. Ini aku pertama kali beli di September 2021 dan sampai sekarang masih rutin beli. Walaupun ini belinya paling terakhir dibanding yang lain, tapi reksadananya udah naik sekitar 4% selama 7 bulan. Buat yang penasaran, kenapa bisa returnnya lebih tinggi padahal aku belinya baru sebentar? Itu karena dia ini isinya reksadana obligasi korporasi. Aku udah bikin video khusus tentang ini, aku bakal cantumin di description box ya. Kalau kamu pingin tahu cara aku pilih produk reksadana, bisa juga nonton di situ. Yang paling terakhir ada reksadana BNI AM Index IDX 30.
Untuk reksadana saham, aku lebih pilih yang reksadana indeks. Jadi, ini dikelolanya secara pasif dan mengacu ke indeks IDX30. Next, aku bahas di video terpisah aja ya tentang perbedaan reksadana saham dan reksadana indeks. Reksadana ini porsinya paling banyak di dana pensiunku karena aku nabung BNI AM indeks IDX30 ini udah lebih dari 2 tahun dari aku masih SMA. Lihat nih, aku top up sedikit-sedikit, yang penting konsisten. Ada uang 10.000 aja aku masukin loh. Sebenarnya agak sayang sih, di awal COVID pas pasar saham sama IHSG lagi jatuh-jatuhnya, aku nggak bisa beli banyak karena nggak ada uang. Aku sampai sekarang nih kalau jajan GoFood terus GoPay-nya masih nyisa, aku suka beliin reksadana ini karena minimal pembeliannya bisa dari 10.000 aja. Tapi inget ya, kalau tujuannya cuma jangka pendek, hindarin beli reksadana saham atau reksadana indeks. Lihat nih, dalam waktu singkat penurunan dari titik tertinggi ke titik terendahnya aja bisa minus 45%. Ini pas awal corona. Bayangin kamu taruh uang 100 juta, bulan depannya jadi 65 juta doang. Kira-kira kamu sanggup nggak tuh tidur nyenyak dengan resiko yang nggak pasti kayak gitu? Kalau aku sih nyesek ya pasti, tapi ya santai aja karena kan itu uang dingin dan nggak mau dipakai dalam jangka waktu dekat. Kalau tujuannya jangka panjang, biasanya trennya bakal positif kok. Ingat aja, waktu itu adalah teman terbaik kita untuk investasi. Lebih dari setahun tuh reksadana indeks aku merah atau rugi terus gitu. Baru akhir-akhir ini aja pas IHSG pasar saham Indonesia nyentuh titik tertingginya, reksadana indeks aku naik hampir plus 23% kemarin. Tapi sekarang udah turun lagi jadi plus 13,7%. Nih lihat kemarin tanggal 28 April sebelum bursa libur lebaran, returnnya tuh plus 19%. Tapi hari ini 9 Mei 2022, baru 1 hari bursa buka langsung turun minus 5,5%. Wajar banget ya kalau ada koreksi penurunan, karena kemarin IHSG emang lagi di titik tertingginya. Terus selama bursa saham Indonesia libur lebaran, semua indeks bursa dunia tuh emang lagi turun karena terpengaruh sama kenaikan suku bunga The Fed. By the way, dana pensiun ini sebenarnya bisa jadi prioritas terakhir sih setelah kebutuhan kamu yang lain udah terpenuhi. Di video selanjutnya aku bakal bahas lebih detail tentang menghitung dana pensiun. Kalau sekarang tujuan keuangannya masih jangka pendek atau menengah, misalkan buat beli gadget untuk menunjang produktivitas, beli kendaraan, beli perabotan, dan lain-lain, itu nggak apa-apa sih untuk fokus di satu tujuan keuangan dulu. Balik lagi ke prioritas kamu ya. Kalau aku sih walaupun jangka menengah kayak rumah, kendaraan, nikah, dan lain-lain masih jauh banget dari terkumpul, tapi aku coba nabung semua itu bareng-bareng. Kalau tiap bulannya ada alokasi lebih, aku masukin ke portofolio dana pensiun. Tapi setiap orang beda-beda ya, nggak bisa disamain, karena sebenarnya nggak semua orang juga sih harus langsung investasi. Ada kan orang yang penghasilannya buat kehidupan sehari-hari aja masih pas-pasan. Menurut aku itu nggak perlu dipaksain untuk terlalu hemat atau pelit ke diri sendiri cuman buat investasi sih. Mending fokus ke gimana kamu bisa hidup layak dulu. Apalagi kalau kamu masih muda. Dengan sisa uang yang ada, coba manfaatin uang itu buat belajar, ningkatin skill kamu, atau bisa juga buat beli barang yang menunjang produktivitas kamu. Misalkan kamu content creator, menurutku nggak apa-apa sih nabung beli iPhone 20 jutaan gitu. Asalkan iPhone itu nantinya naikin produktivitas kamu bikin konten dan menghasilkan uang juga buat kamu. Tapi beli barangnya juga nggak usah maksain sih, yang sesuai aja sama budget kamu. Kalau bisa, manfaatin deh sumber daya yang sekarang kamu punya. Ingat aja sih kalau kamu punya value dan bisa ngejual value kamu mau dapetin uang itu gampang kok. Kalau punya uang banyak terus uangnya diinvestasiin kan keuntungannya bakal lebih kerasa ya. Tapi aku encourage teman-teman buat tetap investasi dari sekarang dengan nominal yang kecil itu untuk bangun kebiasaan baiknya. Toh kecil-kecil kalau nyisihin 10.000 aja, kalau konsisten dan jangka panjang nanti juga bakal bisa compounding kok dan uangnya bakal berkembang. Oh iya, untuk THR reksadana bibit total 2 jutanya aku jelasin di caption aja ya, karena takut videonya kepanjangan. Sekian dulu, semoga teman-teman online sehat selalu dan diberikan kelancaran di segala urusan. Thank you for watching, see you next time!